wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah di malam Ramadan yang kalau di Indonesia sudah masuk malam ke-8 ini. Sudah masuk malam ke-8, di sana mungkin belum buka ya. Di sini sudah masuk ke malam yang ke-8, kita di malam Jumat yang kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, mudah-mudahan kita selalu berada dalam rahmatnya, taufiknya, agar diberi oleh Allah kekuatan untuk mengisi bulan-bulan ataupun hari-hari yang ada di Ramadan ini dengan hal-hal positif, termasuk mencari ilmu, karena salah satu amalan yang memang mudah tapi sangat besar pahalanya adalah at-ta'allum wa ta'lim, belajar mengajar. Ini insyaallah salah satu niat kita awali di malam Ramadan ini, kita mengisi malam-malamnya dengan beribadah, khususnya di malam hari ini. Selain malam di bulan Ramadan juga malam Jumat. Kita niatkan belajar kita ini untuk menghidupkan Ramadan. Mudah-mudahan dengan niat tersebut, selain kita mendapatkan manfaat ilmu, juga mendapatkan pahala yang melimpah. Dan juga di malam yang ke-8 ini, kemarin 2 hari yang lalu, malam tanggal 6, itu adalah haulnya guru-guru kami di Lirboyo. Malam tanggal 7-nya haulnya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita juga diakui sebagai murid-murid beliau, agar kita mendapatkan cahaya ilmu dari beliau, barokah ilmu dari beliau. Mari kita mulai pembacaan kitab untuk malam ini. Saya akan bawakan kitab Syarah Yaqutun Nafis. Mungkin sebagian dari kitab Kanzul Ghufran akan saya kutip. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in lahum ihsan ila yaumiddin. Thumma ila hadrati jamil ulama'i wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa walidina wa masyikhina jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususnya kepada seluruh orang tua daripada pemirsa di grup kajian kitab Mukhtarul Hadis. Semoga leluhur-leluhur kita semuanya berada dalam rahmat Allah, ampunan Allah, dan naungan Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kajian tentang puasa. Sebelum kita masuk ke dalam kajian inti rukun, syarat, pembatalan, kesunahan, kita harus tahu definisi dari puasa itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. As-saumu lughatan al-imsaku. Puasa secara bahasa mempunyai arti menahan secara umum. Menahan pipis bisa disebut saum secara bahasa. Nahan dari makan, diet bisa disebut dengan saum secara bahasa. Tapi yang dikehendaki saum yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, ataupun lafaz as-saum ada dalam surat Maryam, inni nadzartu lirrahmani sauman. Makna dasarnya secara bahasa, secara istilah agama adalah imsakun anil mufattirat ala wajhin makhsus. Yang dimaksud dengan berpuasa di sini adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan daripada puasa itu sendiri ala wajhin makhsus dengan cara-cara tertentu. Jadi tidak hanya sekedar menahan diri saja. Ada persyaratannya, ada rukun-rukunnya, ada waktunya di bulan yang tertentu, tidak hanya tidak lantas bisa dilaksanakan di waktu-waktu selain Ramadan. Nanti akan kita kupas. Wasaumu yurawidun nafsa wa yaj'aluha salsalatal qiyad. Walisaumi fawaidu asrarun kasir. Jadi puasa itu adalah upaya kita untuk mengendalikan nafsu, mengikat nafsu kita bisa mengendalikannya. Karena nafsu itu kan tidak bisa kita kok hilangkan. Nafsu itu nggak bisa kita hilangkan. Yang bisa adalah kita mengatur nafsu. Allah memberikan kita dua. Pertama akal, kedua nafsu. Kalau manusia diberi dua tadi, kalau malaikat hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Makanya malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Kemudian Allah memberikan kepada hewan nafsu, tidak memberikan akal. Tidak ada kok hewan yang berakal. Kalau otak mungkin ada, tapi tidak punya akal. Nah, manusia diberi oleh Allah dua fasilitas, yaitu akal dan nafsu. Ketika nafsunya lebih besar daripada akalnya terkalahkan oleh nafsunya, maka dia lebih hina daripada binatang. Tapi kalau dia bisa mengendalikan nafsunya dan akalnya ini lebih menguasai dirinya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Kemudian saum, puasa itu sendiri mempunyai beberapa hikmah. Banyak yang sudah saya sebutkan sebelumnya tentang masalah hikmah-hikmah puasa. Salah satunya ya tadi, bisa memutus gerak langkah daripada setan. Karena kan sudah diterangkan, setan itu mengganggu manusia lewatnya peredaran darah. Nah, ketika seseorang berpuasa, peredaran darahnya ini mengecil, menyempit. Akhirnya setan pun tidak bisa untuk mengganggu kita. Ya. Kemudian selain daripada kita bisa mengalahkan setan dengan mempersempit gerak langkahnya atau bahkan menutup, puasa juga adalah salah satu sarana kita untuk bisa bersyukur, menerima dengan apa yang ada. Bisa bersyukur, bisa merasakan nikmatnya hal-hal yang remeh, hal-hal yang sering kita anggap remeh. Contoh, air putih 1 gelas. Itu kalau menurut pandangan kita akan sesuatu yang remeh sekali. Bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika kita berpuasa, 1 gelas air adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang bisa menghilangkan dahaga daripada diri kita.
Nah, kemudian kita masuk dalam pembahasan puasa sendiri. Pertama yang kita harus bahas adalah syarat. Syarat itu nanti ada dua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat itu apa sih? Harus kita pahami dulu. Syarat itu adalah ma yalzamu min adamihi al-adam. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Syarat itu adalah sesuatu yang ketika tidak kita penuhi, maka perkara yang disyarati ini pun tidak akan ada. Contoh gini, orang sholat itu syaratnya harus punya wudhu. Orang yang nggak punya wudhu tidak bisa sholat. Ya. Tapi tidak lantas semua orang yang punya wudhu itu mau sholat. Itu namanya syarat. Ada kalanya mungkin dia punya wudhu untuk baca Quran, atau dia mau selain sholat, mau tawaf mungkin. Jadi itu adalah syarat. Jadi syarat itu sesuatu yang ketika tidak ada, maka hal-hal yang mempunyai persyaratan berupa wudhu tidak bisa dilaksanakan. Seperti sholat, memegang Quran, membawa Al-Quran, tawaf, sujud syukur, ya, kemudian sujud tilawah. Ini nggak bisa dilakukan tanpa adanya wudhu. Itu yang dimaksud dengan syarat. Nah, nanti syarat itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib berarti kriteria-kriteria yang ketika seseorang memenuhi kriteria tersebut, maka dia wajib melakukan puasa. Itu namanya syarat wajib. Ada yang kedua syarat sah. Syarat sah itu adalah poin-poin yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berpuasa. Kalau ada poin-poin yang tidak terpenuhi, maka puasanya akan batal atau tidak sah. Nah, sekarang yang akan kita bahas pertama adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 5. Ya. Kalau salah satu daripada yang 5 ini tidak terpenuhi, maka menjadi tidak wajib puasa bagi dia. Yang pertama adalah Islam. Orang Islam ini jelas oleh Allah dalam Al-Quran dikatakan kutiba alaikumussyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba ay furido. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini dari dengan dalil Quran tadi Al-Baqarah adalah salah satu dalil yang jelas bahwasanya kita sebagai muslim harus melakukan puasa. Di pertama, syaratnya adalah muslim. Yang kedua, syarat wajibnya puasa adalah taklif. Taklif itu penjabarannya ada 2. Orang dikatakan mukallaf ataupun taklif itu ada 2 syaratnya. Pertama, dia harus baligh. Baligh itu ada kalanya dengan usia, berarti sudah lewat 15 tahun secara hitungan hijriah. Atau orang yang dianggap baligh adalah orang yang haid bagi wanita. Atau dikatakan baligh karena mengeluarkan sperma, baik dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tertidur. Nah, ketika 3 hal tadi sudah terjadi, maka seseorang dianggap sudah baligh. Ada kalanya baligh dengan keluarnya sperma, ada kalanya dengan keluarnya darah haid, ada kalanya dengan usia 15 tahun dalam hitungan hijriah. Nah, itu yang pertama pembahasan tentang taklif. Selain itu, yang dimaksud dengan mukallaf di sini juga adalah orang yang akilun, orang yang berakal. Maka kalau dia belum berakal ataupun misalkan sudah baligh tapi tidak berakal, contoh, orang gila. Orang gila itu dia tidak berakal walaupun sudah baligh. Misalkan dia waktu kecilnya sehat, usia remaja sehat, kemudian setelah ada kejadian yang membuat batinnya kacau, akhirnya menjadi gila. Nah, ini nanti orang tersebut walaupun dia Islam, walaupun dia sudah baligh, tapi dia tidak berakal, maka tidak wajib berpuasa. Nah, bagaimana kalau puasanya anak kecil? Nah, kalau untuk puasanya anak kecil yang belum baligh tetap dihukumi sah.
namun hukumnya tidak wajib. Jadi ada orang yang wajib puasa, ada yang memang tidak wajib puasa, tapi ketika melaksanakan puasa, puasanya dihukum misah. Itu puasanya anak kecil tadi. Usia 7 tahun, kalau dulu kan ada puasa bedug, ya. Bedug zuhur, batal puasanya makan. Itu sebagai sarana latihan. Jika nanti sudah dewasa, agar bisa menjalankan syariat Islam secara totalitas. Makanya kepada para orang tua, sangat dianjurkan untuk mengajak anak-anaknya, putra-putrinya untuk ikut berpuasa. Ya walaupun sampai jam 12 misalkan. Kemudian tahun depannya sampai asar. Ini secara bertahap agar putra-putri kita, anak-anak kita ini terbiasa dengan melaksanakan syariat. Begitu pula sholat. Sholat itu anak kecil kan usia 7 tahun juga sudah diperintahkan bapak ibunya wajib nyuruh anak untuk sholat, walaupun sholatnya tidak wajib. Sholat tidak wajib, puasa tidak wajib, tapi ayah dan ibunya wajib memerintahkan kedua anaknya tadi, putra maupun putri, melaksanakan sholat ataupun puasa sebagai sarana latihan. Itu pembahasan taklif. Ini pertama Islam, kedua taklif. Yang ketiga, pembahasan daripada syarat wajibnya puasa adalah al-itoqoh. Al-itoqoh itu kuat, mampu untuk melaksanakan puasa. Maka kalau ada orang yang tidak kuat untuk melakukan puasa, maka nanti tidak wajib. Contohnya adalah orang-orang yang sakit. Atau orang yang sudah sangat tua, renta sekali. Jadi al-itoqoh di sini dikatakan, itoqoh itu ada dua, hissan wa syar'an. Ada orang yang mampu secara fisik, dikatakan mampu. Ada orang yang memang dikatakan mampu secara syariat. Maksudnya bagaimana? Orang yang mampu dalam kacamata kesehatan, itu orang-orang yang tidak sakit. Disebut dengan orang yang itoqoh, orang yang mampu. Orang yang masih seger buger, belum tua, tidak punya penyakit, tetap nanti wajib melaksanakan puasa. Atau ada orang yang dianggap kuat secara syariat, yaitu orang yang tidak haid dan orang yang tidak nifas. Jadi orang-orang yang haid dan nifas ini dianggap sebagai orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, walaupun secara fisik dia seger misalkan. Tapi oleh agama dikatakan bahwa kedua orang tersebut, orang haid dan orang nifas, adalah orang-orang yang dikatakan lemah karena mungkin seiring keluarnya darah akhirnya kan kekuatan fisik menjadi menurun. Maka syariat memberikan kelonggaran, orang yang haid, orang yang puasa tidak diwajibkan untuk berpuasa, orang haid dan yang nifas. Jadi itu yang disebut yang syarat yang ketiga adalah orang yang mampu untuk berpuasa. Mampu dari sisi kesehatan dan dikatakan mampu juga orang yang tidak haid dan bukan sedang nifas. Kemudian syarat yang ketiga, as-sihhatu. Harus sehat. Tadi sama dengan yang tadi. Bukan orang yang mempunyai penyakit yang berbahaya. Kalau dia sedang punya penyakit yang membahayakan secara kedokteran, kata dokter ini kalau kamu puasa nanti akan menyebabkan sembuhnya kamu lama. Ataupun kalau kamu puasa penyakit kamu pasti akan tambah parah. Maka nanti orang tersebut boleh untuk tidak puasa. Kemudian selanjutnya syarat wajibnya puasa adalah al-iqamah. Orang yang tidak sedang bepergian. Pergian yang bagaimana? Bepergian yang nanti diperbolehkan untuk melakukan sholat qashar. Jadi bepergian yang jauh. Sampai dikatakan 80 km atau lebih. Jadi mengatakan 90 km. Nanti banyak ada beberapa pendapat ulama. Cuman yang sering dipakai oleh para kiai-kiai ya pendapat yang mengatakan
90 km. Jadi ketika ada orang melakukan perjalanan yang jaraknya sampai 90 km lebih, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kalau mau puasa ya silakan, tapi ketika dia tidak pun tidak dosa, maksudnya seperti itu ya. Jadi kembali dari pengertian wajib itu kan sesuatu yang ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan maka dia berdosa. Nah, bagi orang yang melakukan perjalanan safar, ini ketika dia melakukan perjalanan lebih daripada 90 km, berbuka puasa maka tidak batal, tidak berdosa. Nah, namun ada persyaratannya juga. Jadi perjalanannya itu adalah perjalanan pertama harus perjalanan yang tidak maksiat. Contohnya perjalanan yang tidak maksiat misalkan mau pergi untuk silaturahmi atau pergi untuk berobat, pergi untuk misalkan refreshing, jalan-jalan, boleh dia mengqashar sholat, boleh dia menjamak sholat, dan otomatis dia pun boleh meninggalkan puasanya. Tapi kalau perjalanan yang dia lakukan adalah perjalanan yang mengandung maksiat, ini nanti ada dua masalah. Ada perjalanan yang memang dasarnya adalah maksiat. Contoh orang dari rumahnya berangkat misalkan ke Jakarta lah kalau dari Bandung misalnya. Kan sudah lebih dari 90. Tujuannya untuk ngerampok. Maka nggak boleh untuk dia berbuka puasa, tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Tapi kalau sekarang mungkin maling apa ada yang sholat. Yang nggak maling aja banyak yang nggak sholat. Jadi kalau perjalanannya adalah perjalanan yang memang motifnya adalah maksiat, melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka dia tidak diperbolehkan membatalkan puasa. Itu yang pertama, maksiat karena atas dasar perjalanannya. Ada lagi maksiat fis safar, ada maksiat bis safar pakai ba. Ada yang maksiat fis safar. Kalau maksiat fis safar itu adalah maksiat yang dilakukan ketika kita melakukan perjalanan. Contoh, ketika kita mau ke Amerika misalkan, ke Jerman. Di jalan kita melakukan maksiat. Maka orang tersebut boleh membatalkan puasa. Kenapa? Karena perjalanannya, motifnya awalnya bukan untuk maksiat. Tapi di perjalanan dia melakukan maksiat. Jadi dibedakan. Ada perjalanan yang memang dari awalnya tujuannya dia untuk maksiat. Seperti tadi, orang perjalanan mau korupsi. Orang mau pergi ke suatu daerah untuk ngerampok. Itu adalah perjalanan yang motifnya memang kriminal. Nah, kalau yang tadi, yang contoh yang kedua, kita mau ke Mekah misalkan, mau umroh, itu kan perjalanan yang diperbolehkan, bukan sesuatu yang diharamkan. Tapi di jalan dia mencuri misalkan, naudzubillah. Maka tetap dia mendapatkan keringanan untuk berbuka puasa. Itu perbedaan antara perjalanan maksiat dengan perjalanan yang di dalamnya dia melakukan maksiat. Kemudian perjalanan yang bagaimana yang kita diperbolehkan untuk meninggalkan puasa, yaitu orang yang melakukan perjalanan sebelum masuk waktu subuh. Jadi dia melakukan perjalanan misalkan malam hari, jam 11 malam, perjalanan. Kemudian di perjalanan masuk waktu subuh. Maka nanti dia boleh untuk tidak berpuasa. Karena keluar dari rumah melakukan perjalanan sebelum masuk waktu subuh. Tapi kalau dia melakukan perjalanan setelah subuh, misalkan setelah sahur, sholat subuh, kemudian melakukan perjalanan, maka dia tidak boleh untuk membatalkan puasanya. Itu pendapat yang paling kuat. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh-boleh saja. Tapi tetap semuanya nanti itu harus diqadha. Tapi yang kita gunakan adalah pendapat yang kuat saja.
yang mengatakan bahwa ketika perjalanan yang kita lakukan dilaksanakan setelah subuh, berarti nggak boleh untuk membatalkan puasa. Syarat yang kelima tadi ya, syarat wajib yang kelima adalah dia tidak sedang melakukan perjalanan. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang rukun puasa. Puasa itu rukunnya ada 2. Kalau di kitab ini dikatakan 3. 3 itu menghitung orang yang puasa. Jadi rukun puasa ada 2. Biasanya di kitab-kitab itu 2. Yang pertama niat. Yang kedua meninggalkan sesuatu yang membatalkan daripada puasa. Nah, yang pertama niat. Niat itu apa? Niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bifi'lihi. Menyengaja untuk melakukan sesuatu hal dan pekerjaan itu dilakukan bersamaan dengan apa yang dia niati. Orang mau pergi ke pasar, saya mau ke pasar, langsung berangkat. Nah, itu dinamakan dengan niat. Tapi kalau belum langsung dilaksanakan, namanya azmun. Tahun depan saya mau berangkat haji, maka nggak disebut sebagai niat. Namanya adalah azmun. Ada keinginan. Beda antara niat dengan azm. Kalau niat itu ya berbarengan. Orang mau sholat, Allahu Akbar sambil niat dalam hati. Itu namanya niat. Tapi kalau ngomong, nanti saya mau sholat 1 jam lagi. Maka disebut bukan niat, tapi azm. Sesuatu keinginan untuk melakukan ibadah, tapi tidak langsung dilaksanakan. Kemudian niat itu sendiri, ini harus dilaksanakan di malam hari. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Ada orang nanya, Pak, bacanya Ramadhani. Ya terserah mau Ramadhana, mau Ramadhani. Cuman kalau menurut Nahwu Shorof, yang betul Ramadhani. Yang salah Maradona. Kalau nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Maradona itu salah. Kalau Ramadhana ya masih. Kalau secara arti betul, cuman secara Nahwu Shorof salah. Jadi yang betul membacanya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Ada yang menambahkan imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Jadi niat yang betul seperti itu. Nah, terus kalau malam hari waktunya kapan? Waktunya niat puasa itu bisa kita mulai dari maghrib. Adzan maghrib, kemudian buka puasa. Setelah buka kita niat, nggak apa-apa. Nah kalau makan lagi gimana? Nggak batal, tetap. Jadi walaupun malam harinya dia sudah niat puasa, kemudian dia makan, kumpul sama istri, minum, tetap niatnya dianggap. Kenapa? Karena kalau niat itu harus dilakukan sebelum subuh akan kesulitan. Di kitab Kanzul Ghufran dikatakan, karena kebanyakan orang itu setelah sahur biasanya tidur. Jadi untuk meringankan hal tersebut, agama memperbolehkan kita niat di malam hari, walaupun setelah niat kita makan lagi nggak masalah. Jadi harus niat dalam hati. Jadi niat itu nggak bisa diucapkan di mulut aja. Yang namanya niat kan tempatnya dalam hati. Kalau di mulut itu bukan niat. Niat itu adalah rukun yang hubungannya dengan hati. Sholat pun sama, harus dalam hati sambil takbir Allahu Akbar dalam hati dia. Sholli fardhu subhi makmuman. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab bagaimana? Pakai bahasa Indonesia. Allah sambil Allahu Akbar, saya niat sholat subuh jadi makmum karena Allah. Allahu Akbar, saya niat sholat fardhu subuh jadi makmum karena Allah. Pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Itu niat untuk puasa dilaksanakan di malam hari. Kemudian selanjutnya, rukun daripada puasa adalah
meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, kalau dalam ranah fikih, pembatalan-pembatalan puasa itu kan nanti akan ada ya penjelasan-penjelasannya. Nah, coba saya buka. Perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ada 11 kalau di sini. Apa saja pembatalan puasa? Yang pertama, masuknya sesuatu ke rongga. Jaufan min manfadhin maftuhin, dari lubang-lubang yang terbuka. Ada berapa? Ada 7. Mana saja? 2 hidung, 2 mata, 4. Kemaluan depan, kemaluan belakang, mulut. 7 ya. 2 hidung, 2 telinga, mulut, kemaluan depan, kemudian kemaluan belakang, kubul dan dubur. 7 lubang yang harus kita jaga ketika puasa. Nah, ketika kemasukan sesuatu tanpa dalam artian tanpa dia lupa, sengaja memasukkan ke dalam 7 lubang ini dengan sengaja, maka puasanya dihukumi batal. Tapi kalau tidak sengaja, ada kalanya lupa ataupun ketika mandinya biasa ya, mandi secara normal, nggak taunya kemasukan air. Maka kalau memang tidak sengaja dan mandinya nggak memang benar-benar seperti biasa, nggak mandi yang keterlaluan, itu nanti puasanya tidak batal. Tapi kalau mandinya keterlaluan dalam artian terlalu pol-polan ketika mandi akhirnya masuk air, maka hukumnya batal. Tapi kalau nggak sengaja mandinya normal kayak orang biasanya, maka puasanya dihukumi tidak batal. Jadi pertama, pembatalan puasa adalah masuknya barang dunia. Jadi dukhulu ainin, sesuatu yang ada di dunia. Maksudnya bagaimana? Kalau nanti ada sesuatu yang datangnya dari akhirat, kemudian kita makan, maka nggak batal. Maksudnya bagaimana? Misalkan gini, kita lagi wiridan, turun makanan dari langit, ada buah-buahan dari surga, kita makan, maka kita nggak batal puasa. Ya. Jadi, dukhulu ainin di sini adalah ain-ain ataupun barang-barang, benda-benda yang ada di dunia. Kalau benda-bendanya bukan benda yang ada di dunia seperti tadi, apakah pernah ada? Pernah. Dulu ketika zaman Nabi Musa kan turunnya al-manna wa salwa dari langit. Al-manna wa salwa, manna itu makanan sejenis burung, wasalwa madu, itu turun dari langit. Ataupun Siti Maryam. Siti Maryam itu ketika i'tikaf di Baitul Maqdis, itu kan sering didatangi oleh malaikat membawa makanan. Qala anna laki hadza, qalat huwa min indillah yarzuqu may yasha bighairi hisab kan itu. Jadi Siti Maryam itu sering dikirimi buah-buahan dari surga. Suatu ketika Nabi Zakaria itu masih pamannya. Nabi Zakaria itu adalah orang yang menjadi saudaranya Imran. Imran itu ayah daripada Siti Maryam. Siti Maryam binti Imran. Imran itu seorang ulama besar. Punya anak namanya Maryam. Kalau di Kristen, Maria. Bunda Maria. Nah, Imran itu punya saudara namanya Zakaria. Zakaria itu udah lama. Zakaria sudah lama nggak punya anak. Nah, Maryam, ayahnya Imran, punya punya ibu namanya Hannah. Punya ibu namanya Hannah. Dua-duanya ahli ibadah, ahli puasa, orang besar, ulama juga. Karena lama tidak punya anak, akhirnya Siti Maryam ini diadopsi, dijadikan anak angkat oleh saudaranya sendiri, oleh pamannya sendiri, Nabi Zakaria. Nah, setelah itu, suatu ketika Nabi Zakaria selesai beribadah dari Masjidil Aqsa, naik ke tempat peristirahatannya Siti Maryam. Jadi ada di loteng di lantai 2. Naik ke atas, kemudian ketika membuka pintu, wahai
Maryam, ini buah-buahan dari mana? Ini bukan musimnya durian kok ada durian. Bukan musimnya alpukat kok ada alpukat. Kemudian kata Siti Maryam, ini dari Allah. Malaikat datang ke sini membawa makanan. Dari situlah Nabi Zakaria mempunyai dugaan kuat bahwa Maryam ini bukan orang biasa dan akan menurunkan keturunan yang luar biasa, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa kan nabi atau orang yang nggak punya ayah tapi punya ibu. Jadi orang tuh gini, ada yang punya ayah punya ibu, ya kita ini punya ayah punya ibu jelas. Ada orang yang tidak punya ayah tapi punya ibu, Nabi Isa. Ada orang yang punya ayah tapi nggak punya ibu, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa itu lahir dari tulang rusuknya Nabi Adam tanpa perantara ibu. Ada lagi orang yang nggak punya bapak, nggak punya ibu, Nabi Adam alaihissalam. 4 tipe manusia. Nah ini Siti Maryam ini akhirnya betul beliau kemudian ditiup oleh malaikat Jibril atas perintah Allah dari sakunya ini jaib. Ditiupkan ruh, kemudian masuk ke dalam rahimnya Siti Maryam, akhirnya hamil. Setelah hamil seperti itu, masyarakat geger, gempar. Loh gimana ini ada putri kiai? Imron kan tadi kiai. Ayah kamu ini, maka nabuki murasau wa maka ummuki baghiyah. Bapak kamu orang soleh, bukan orang jelek. Ibu kamu juga bukan pelacur. Kamu kok bisa hamil di luar nikah? Siti Maryam dipojokkan oleh masyarakat sekitar. Biasanya itikaf di masjid, kok sekarang hamil di luar nikah. Nah akhirnya ketika lahir Nabi Isa, ada orang nanya, itu anak siapa? Kata Siti Maryam, nanya aja sendiri sama anaknya. Kemudian ditanya, siapa kamu? Saya ini Abdullah. Ataniyal kitab. Saya adalah hambanya Allah. Dan saya nanti akan diberi kitab oleh Allah berupa kitab Injil. Jadi Nabi Isa alaihissalam ceritanya sekelumit seperti itu. Kemudian cerita tentang Nabi Isa itu saya punya amalan dari guru-guru saya. Untuk orang yang susah melahirkan, dalam artian hamil, besar, mau melahirkan supaya lancar, ini ada amalannya. Amalannya gini. Hannat waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud, bikudratil malikil ma'bud. Hannat waladat Isa, Hannah itu kan ibunya Maryam. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud, bikudratil malikil ma'bud. Itu salah satu amalan dari guru-guru saya ketika ada orang yang mau melahirkan supaya lancar. Ada lagi yang dengan cara menempelkan kitab Muwatta. Jadi ada kitab Al-Muwatta itu karangannya Imam Malik, hadis, kitab yang disusun sebelum Bukhari Muslim. Kata guru-guru saya itu kalau memang ingin lancar persalinan, kitab Muwatta ditaruh di perut ibunya. Insya Allah akan lancar. Ada lagi membaca ini, Summas Sabila Yassaroh itu. Summas Sabila Yassaroh dibaca terus menerus. Ada yang mengatakan ditulis di piring. Summas Sabila Yassaroh itu ada di surat apa itu? Summa amatahu fa'akbaru itu. Nanti coba dicari. Summas Sabila Yassaroh ditulis di piring menggunakan spidol yang bisa luntur. Kemudian airnya ini diminum. Insya Allah orang yang akan melahirkan akan diberi kelancaran. Selesai ini. Kita kembali ke pembahasan puasa. Kok cerita malah panjang. Nah, jadi masuknya benda-benda dunia ke dalam lubang yang 7 tadi akan menyebabkan puasa kita menjadi
batal. Kemudian yang kedua yang bisa membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja, al-qai'u. Muntah yang disengaja, walaupun ketika muntah tidak ada makanan yang kembali lagi ke dalamnya. Kalau orang muntah kan kadang ada lagi yang masuk ke dalam ya. Jadi muntah di sini secara umum, mau itu nanti ada yang keluar lagi atau enggak, pokoknya dia muntah dan muntahnya sengaja, maka puasanya batal. Contohnya bagaimana? Misalkan kalau dia menghirup bau durian, dia akan muntah. Akhirnya dia sengaja mencium durian, muntah. Itu kan dia menyengaja. Kecuali kalau hal tersebut dilakukan dengan tanpa sengaja. Tiba-tiba ketika perjalanan menaik mobil, kemudian mabuk, maka nanti puasanya tidak dianggap batal. Yang dianggap batal adalah ketika seseorang yang muntah tapi disengaja. Kemudian selanjutnya, yang ketiga dari pembatalan puasa adalah jima. Jima itu berkumpul, hubungan suami istri. Hubungan suami istri, walaupun nanti tidak mengeluarkan sperma, tidak sampai klimaks, tetap nanti puasanya dihukumi batal. Dan nanti wajib bayar kafarat. Makanya hati-hati di bulan puasa ini, bagi yang sudah berkeluarga harus hati-hati. Apalagi di siang hari. Kalau malam hari tidak masalah, tapi kalau siang hari ini harus bisa menjaga diri, jangan sampai melakukan hubungan badan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yang membatalkan puasa lagi, khurujul maniyyi bi mubasyaratin. Keluarnya sperma dengan adanya mubasyarah. Mubasyarah itu bertemunya kulit. Dengan adanya syahwat dan sengaja. Wal ikhtiari dan tanpa adanya paksaan. Contoh, suami istri kemudian bercumbu misalkan di kamar sampai mengeluarkan mani, maka nanti puasanya dihukumi batal. Tapi kalau tanpa ada mubasyarah, tanpa adanya penghalang, kemudian khurujul mani, maka nanti tidak membatalkan. Ka qublatin walamsin ma yunkidu lamsu kal ajnabiyah. Fa in kana bihailin fala fitra. Kalau adanya penghalang maka enggak batal. Contoh dihalangi oleh selimut misalkan. Kemudian bercumbu dengan suaminya, maka nanti puasanya tidak batal. Jadi yang membatalkan itu ketika nanti bermesraan suami istri tanpa adanya penghalang. Dalam artian ketemu kulit, maka nanti puasanya akan batal. Cuman yang paling bagus, walaupun misalkan tidak membatalkan puasa, tapi kan bisa mengurangi pahala puasa. Jadi kalau siang hari kita tahan dulu, nanti kalau di malam hari ya terserah, silakan. Kemudian ma'al amdi, disengaja. Kalau tidak disengaja nggak apa-apa. Misalkan lupa bahwa itu siang hari di bulan Ramadan, maka tidak batal puasa. Wal ikhtiari, kemudian harus tanpa ada paksaan. Kalau ada paksaan, maka tidak batal puasanya. Paksa. Karena orang yang dipaksa ini kan termasuk dari pengecualian. Ada orang dipaksa, maka puasanya tidak batal walaupun nanti sampai mengeluarkan mani. Selesai. Kemudian selanjutnya yang bisa membatalkan puasa adalah al-junun walau lahdzatan, gila. Orang yang gila walaupun sebentar. 1 detik dia gila, maka puasanya batal. Walau lahdzatan. Jadi hilangnya akal. Hilang akal secara sebentar karena sebab gila, maka nanti langsung otomatis batal. Wa yubtilu bil junun walau lahdzatan idza janna bi zawalil aqli hatta sara la yumayyiz. Jadi gila-gila yang memang berat sampai menghilangkan kewarasan, orang yang sampai warasnya hilang. Amma idza usiba bi jununin khafif, wa indahu
syai'un minat tamyiz fa hadza annahu la yubiru bisu. Jadi gila itu ada dua. Ada gila yang memang parah sampai dia itu ngaco. Ada orang yang memang gilanya itu tidak sampai parah, yang disebut dengan stres ya. Tidak ada stres, ada gila. Kalau stres kan masih ringan. Kebanyakan beban, kebanyakan pikiran, akhirnya jadi stres. Psikologinya terganggu. Kalau itu tidak batal puasanya. Nah, yang membatalkan itu adalah orang-orang yang memang gila, betul-betul gila. Ketawa sendiri, tidak ingat siapa-siapa. Itu mungkin nanti tentang pembahasan itu nanti bisa kita tanyakan kepada ahlinya, orang di bidang psikologi. Apakah ini dikatakan gila yang berat atau tidak? Atau hanya stres saja? Kemudian yang termasuk daripada pembatalannya lagi adalah as-sukur. As-sukru itu mabok. Wal igma'u, ayan, epilepsi. In ta'ammada bihima waluladotan. Kalau memang keduanya itu sengaja dilakukan. Contoh, ada orang minum arak. Atau jangan minum lah, kalau minum yang jelas ya. Ada orang yang menghirup bau yang sampai membatalkan puasa. Yang sampai bisa membuat orang ngefly. Contohnya menghirup, kalau sekarang lem aibon gitu. Ada orang ngirup lem aibon sampai ngefly, sampai dia mabok, maka nanti puasanya batal. Ataupun epilepsi, tapi epilepsi yang sengaja. Dia punya kebiasaan kalau melihat ayam misalkan akan kambuh epilepsinya. Sengaja dia lihat ayam, epilepsi. Maka dikatakan sebagai orang yang sengaja melakukan. Itu kalau memang orang-orang yang sengaja melakukannya. Nah, ada orang yang tidak melakukannya dengan sengaja, yaitu orang yang memang benar-benar tidak niat untuk melakukan hal tadi karena memang betul-betul itu adalah cobaan. Maka bagi orang yang mabuk tanpa adanya usaha dari dia sendiri, bukan disengaja, atau orang yang epilepsi tanpa dia sengaja, ini tidak membatalkan puasa selagi epilepsi ataupun maboknya tadi tidak menyeluruh dari mulai subuh sampai maghrib. Misalkan ada orang ayan jam 8 pagi sampai jam 9, 1 jam. Dan maboknya ini ataupun epilepsinya ini tidak disengaja. Maka puasanya tetap bisa dilanjut. Karena pertama, dia tidak secara sengaja melakukan hal tersebut. Yang kedua, dia epilepsi ataupun mabuk tidak dari mulai subuh sampai maghrib. Kemudian selanjutnya yang bisa membatalkan puasa adalah murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang murtad ini orang yang memang betul-betul berat. Karena orang murtad ini misalkan murtad ketika dia nanti masuk Islam lagi, apa yang dia tinggalkan harus dia qadha. Dia murtad 10 tahun, berarti dia harus qadha sholat 10 tahun. Dia murtad 10 tahun, berarti qadha puasa 10 bulan. Karena meninggalkan Ramadan 10 Ramadan. Jadi orang yang murtad beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir, non-muslim, mu'alaf, misalkan dia 50 tahun baru masuk Islam, maka dia nggak wajib mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan karena waktu itu masih belum Islam. Tapi kalau orang yang murtad kan sebelumnya dia sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam, kemudian dia pindah agama kepada selain Islam, maka sebagai konsekuensinya agar ada efek jera, dia wajib mengqadha semua yang dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban. Kemudian selanjutnya yang bisa membatalkan puasa adalah haid. Ini untuk perempuan. Ada haid, ada nifas, dan ada al-wiladah, melahirkan. Jadi orang yang haid, orang yang nifas, orang yang melahirkan, ini nanti puasanya batal. Kenapa? Karena menurut syariat, mereka ini adalah orang-orang yang lemah. Karena mengeluarkan banyak darah. Kalau tetap diwajibkan untuk berpuasa, kasihan.
Sedangkan Islam adalah agama yang ringan, bukan agama yang berat. Maka tidak diwajibkan puasa untuk orang-orang tersebut. Itu tadi tentang syarat wajib puasa. Rukun puasa ya, tentang rukun puasa. Jadi rukun puasa, saya ulangi lagi, puasa itu sendiri secara arti, secara bahasa, etimologi adalah menahan diri, al-imsak. Makanya ada imsak itu ya. Waktu imsak itu adalah waktu yang ditentukan oleh para ulama untuk kita berhati-hati. Kalau kita minum ketika waktu imsak, batal nggak puasanya? Ya enggak. Karena waktu imsak itu masih dalam waktu isya. Hanya ulama memberikan waktu imsak supaya kita berhati-hati, jangan sampai kelewatan, akhirnya minum padahal sudah masuk waktu subuh. Biasanya 10 menit sebelum azan subuh itu imsak. Subuhnya 4:30 berarti jam 4:20 itu biasanya sudah imsak. Kemudian puasa secara istilah tadi menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya dengan metode yang khusus. Kemudian rukun-rukunnya puasa tadi ada 2 ya. Niat di malam hari, yang kedua meninggalkan perkara-perkara yang membatalkannya. Ada berapa tadi? Perkara yang membatalkan puasa ada berapa tadi? 11. Masuknya barang sesuatu apapun ke dalam rongga yang 7 tadi, bolong yang 7. Kemudian muntah yang disengaja, melakukan hubungan badan suami istri, kemudian mengeluarkan sperma dengan disengaja tanpa adanya penghalang, kemudian gila, mabuk, epilepsi, kemudian murtad, haid, nifas, dan melahirkan. 11 perkara yang bisa membatalkan puasa. Itu yang kita bahas pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman jamaah sekalian ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nanti bisa saya jawab. Kalau memang ada sesuatu yang belum saya ketemukan jawabannya, bisa saya jawab di minggu yang akan datang. Silakan kepada moderator, saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih Ustaz Arif atas penjelasan tentang syarat dan rukun puasa serta apa yang membatalkan. Sangat bermanfaat sekali. Nah, kita sekarang sudah jam 7 nih. Kita dibatasi sampai jam berapa nih, Ustaz Arif? Silakan. 2 pertanyaan. Hah? 3 sajalah, biasanya 3 ya. 3 pertanyaan. Nah, silahkan pada Bapak, Ibu, atau adik-adik yang ingin bertanya, diberi kesempatan untuk bertanya. Langsung aja di unmute intinya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustadz, batalkah puasa kita kalau kita sahur 5 menit sebelum subuh masuk? Oh iya, kayaknya Ibu kesiangan kemarin. Iya Bu. Langsung jawab atau tunggu pertanyaan yang kedua? Ditampung aja sampai 3. Oke, ditampung ya. Pertanyaan yang kedua. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Satu, 2, 3. Ya. Kalau enggak saya bertanya nih, Ustaz. Silakan. Tentang itu tadi, tentang azam. Azam itu kan kita berniat tapi belum sampai pada waktunya. Itu sudah termasuk dalam niat yang diberi pahala atau bagaimana, Ustaz? Iya. Nah, satu lagi pertanyaan jadi sih, kalau ada yang bertanya, kalau nggak ada ya bisa langsung dijawab aja, Ustaz. Ya, silakan, Ustaz. Satu lagi nggak ada? Satu lagi nggak ada, nih. Cukup 2 ya? Ya 2 aja nih. Mungkin karena sudah larut ini jam 7. Kasihan juga Pak Ustadznya. Ya, pertama saya yang dari Ibu tadi. Untuk ketika kita sahur 5 menit sebelum adzan subuh. Berarti kembalikan gini. Waktu
waktunya puasa itu kan masuk dari mulai azan subuh. Dari mulai subuh maksud saya, bukan azan. Azan itu kan terserah ya. Orang mau sholat misalkan subuh itu jam 4 sampai jam 6, dia mau azan setengah 6 juga nggak apa-apa. Dia yang dimaksud dengan subuh, waktu subuh itu ya ketika terbit fajar kan gitu. Fajar itu ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Kalau fajar sodik itu cahayanya dari timur ke barat, dari barat ke timur maksudnya, membentang. Tapi kalau fajar kadzib itu dari utara ke selatan. Nah, bagaimana kalau kita makan 5 menit sebelum masuk subuh? Berarti ya belum masuk waktu wajib puasa. Masih boleh makan. Berarti puasanya bagaimana? Tetap sah. Tetap sah karena dia belum masuk waktu wajibnya puasa. Kecuali kalau makannya dari 5 menit sebelum subuh sampai 5 menit setelah subuh, itu jelas batal. Alhamdulillah. Ibu, bagaimana? Makasih. Itu pengalaman apa bagaimana? Iya, kemarin kan subuh masuk jam 3 lewat berapa ya? Lewat 7. Saya jam 3 masih makan 3.2. Nggak apa-apa Bu, insya Allah puasanya tetap sah. Karena belum masuk waktu subuh. Ya 37 imsak, nggak salah 37. Iya. Masih masih dalam ranah waktu isya itu. Sholat isya itu masih sah di situ. Terus satu lagi Ustaznya. Terus Iya, kalau silakan. pertanyaan saya adalah kalau bersama orang Jerman di sini yang Islam tuh puasa mereka tuh cuma sampai jam 6 Ustadz. Ya kita tahu puasa itu berbuka tuh harus matahari terbenam. Tapi orang-orang Jerman mu'alaf tuh mereka jam matahari masih terang tuh mereka udah berbuka. Katanya ya guru mereka mengatakan puasa itu tidak lebih dari 14 jam, kata mereka 12 jam. 12 berapa? Ya nggak lupa apa ini. Jadi semua mereka puasanya sampai jam 6. Meskipun matahari terbenam jam 10. Walaupun masih terang gitu ya. Sebab kata terus kenapa kalian ini maksudnya ya kami tidak sanggup kalau mereka berpuasa sampai jam matahari terbenam jam 10 atau jam 9 ya mungkin mereka lari dari Islam. Oh iya. Nah, keluar daripada mereka tidak puasa sama sekali ya mendingan mereka puasa sampai jam. Nah, cerita dari teman. Kami lari, susah, terlalu ini lama, susah. Iya. Gimana, Ustaz? Saya sambung ke Ibu dulu ya. Jadi gini mungkin, itu adalah salah satu cara dakwah dari guru-gurunya mungkin. Karena memang ketika seseorang langsung disuruh wajib puasa, dalam artian di sini kan di Jerman sendiri puasa berapa jam? 16 jam ya? Kurang lebih. Itu mungkin salah satu cara dakwah yang diterapkan oleh guru-guru mereka. Nanti setelah imannya kuat, mungkin kedepannya akan dikasih instruksi yang berbeda. Itu husnudzon saya seperti itu. Cuman untuk ketentuan secara fikih bagi kita yang memang sudah memeluk Islam dari mulai lahir ataupun sudah lama dalam Islam, puasa itu kan dari mulai tulu'ul fajri sampai ghurubis syamsi. Dari mulai terbitnya fajar yang sodik sampai matahari terbenam. Maksudnya matahari terbenam itu bundarannya itu loh, bukan matahari itu kan bundar ya. Bundarnya matahari ini sudah tidak terlihat, walaupun masih ada cahaya-cahaya pantulan. Kan biasanya walaupun sudah terbenam, tapi kan biasanya masih ada sinar-sinar cahaya ya. Tetap itu sudah dikatakan maghrib. Yang penting matahari itu sudah terbenam. Kursul, kalau dalam bahasa kitabnya itu kursus syamsi. Lingkaran penuhnya ini matahari sudah tidak terlihat di ufuk, walaupun masih ada cahaya pantulannya. Tetap itu sudah masuk waktu maghrib, walaupun masih terang. Jadi kalau kita kembalikan ke fikih, kalau memang
perbedaan waktunya sangat jauh, misalkan harusnya bukanya jam 9 sudah buka jam 6, mungkin itu salah satu cara dakwah daripada gurunya mereka, orang-orang mu'alaf ini, agar mungkin ringan puasa ini. Nanti lambat laun mungkin akan ditambah, akan dikasih perintah yang lebih. Itu mungkin jawaban singkat dari saya. Kalau secara fikih tetap, jadi puasanya ya belum sah, karena ibarat kalau di Indonesia jam 4 sudah buka kan gitu ya, padahal masih waktu asar. Begitu Ibu. Nah, bagaimana kita menyikapinya ya, biarkan saja, mungkin kalau nanti kita kerasi, kemudian kita debat, malah repot, nanti malah dia lari dari Islam. Betul itu tadi. Mungkin salah satu upaya bijak daripada guru-gurunya, memberikan semangat untuk ibadah walaupun masih belum bisa sempurna. Kemudian tadi dari Bapak, siapa tadi? Dari Pak Geri bukan? Dari saya ya. Dari Pak Geri mengatakan tentang azm. Azm itu apakah sudah dimasukkan dalam niat? Ya sudah Kan berpahala. niat itu ya. Ya. Orang itu kan nanti ada orang yang punya niat. Jadi kalau nanti perbedaan pembahasan ya, ada niat dalam ranah fikih, ada niat yang dimaksud dengan niat adalah azm. Jadi kalau niat dalam ranah fikih tadi, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu sambil dilakukan. Kalau tidak samaan dengan dilakukan, maka tidak dikatakan sebagai niat. Itu dalam pembahasan fikih. Tapi kalau dalam nanti pembahasan selain fikih, ya, maka nanti niat itu cakupannya umum, memasukkan azam juga. Maka dalam hadis kan, barang siapa yang punya keinginan melakukan kebaikan, kan gitu kan. Hadisnya kan seperti itu. Man hamma bihasanatin fa'amila biha, kan gitu. Orang yang punya ham itu punya keinginan. Apakah masih mendapatkan pahala? Ya tetap mendapatkan pahala. Nanti saya kalau kaya saya mau sedekah 100 juta. Ternyata dia mati dalam keadaan miskin karena punya niat tadi. Dalam hadis dikatakan niatul mu'min khairun min amalihi. Jadi niat antara pembahasan fikih dengan niat dalam pembahasan selain fikih jangan kita satukan. Nanti akan beda pembahasan. Sama dengan sholat. Sholat dalam fikih itu kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau sholat dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai doa. Jadi cakupannya luas. Jadi yang saya bahas tadi di sini, yang dimaksud dengan niat di sini adalah niat dalam pembahasan fikih. Adapun tadi misalkan ada orang punya keinginan, wah nanti saya kalau misalkan punya rezeki, saya mau bangun masjid, nanti dia sudah dapat kebaikan. Man aman hamma bihasanatin walam ya'malha falahu ajrun wahid, kan gitu. Orang yang punya keinginan melakukan kebaikan, ternyata dia tidak bisa melakukannya, ya tetap dia mendapatkan pahala satu. Jadi tetap orang yang punya niatan baik tetap diberi pahala oleh Allah. Jadi niat yang dibahas di fikih akan berbeda pembahasannya dengan di selain fikih. Itu mungkin Pak Giri. Ya, terima kasih Ustaz Arif atas jawabannya yang memuaskan. Mungkin kita sekarang udah di sana sudah hari Jumat ya. Sini malam Jumat ya. Ya udah hari Jumat kan sudah 12 lewat. Jadi mungkin kita tutup saja karena mungkin sudah larut juga di sana. Ya, kami terima kasih kepada Ustaz Arif atas ilmu yang diberikan, sangat bermanfaat. Jazakumullah khairan. Mungkin diminta Ustaz Arif untuk berdoa. Ya. Bapak sekalian, ibu-ibu, teman-teman semua, alhamdulillah di malam Jumat ini, di malam Ramadan, kita melaksanakan salah satu kewajiban agama Islam, yaitu mencari ilmu. Tanpa adanya ilmu orang nggak bisa ibadah. Ataupun orang ibadah dengan tanpa ilmu akan kocar-kacir, dalam artian tidak akan bisa sah. Sahnya ini masih dipertanyakan. Jadi dengan kita belajar ilmu agama adalah salah satu cara kita untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang benar,
sesuai dengan tuntunan syariat. Mudah-mudahan di malam yang penuh berkah ini, malam Jumat di malam Ramadan, kita mendapatkan rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah, mendapatkan hidayah dan taufik, diberikan penjagaan dari segala mara bahaya dan penyakit, dan juga tidak hanya kita tapi keluarga kita semuanya yang ada dimanapun, yang ada di rumah ataupun yang ada di di kampung halaman, semuanya dijaga dari mara bahaya fitnah. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yaqina ma wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur absar wa diriha wa ala alihi wa sallim. Allahumma ya Allah, berikanlah kami taufik dan hidayah untuk memperoleh ridhamu dalam beribadah, dalam mengisi hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan taufik, terima semua amal ibadah kita, bisa bersedekah dari bacaan Quran kita, salat tarawih kita, dan semua amal baik yang kita dilakukan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan oleh Allah diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga dari kami, Ustadz Arif. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah memberikan kajian-kajiannya. Jazakumullah khairan. Dan salam hormat kami kepada orang tua. Dan selalu doakan kami. Ya, amin. Mudah-mudahan kita di sini bisa istiqomah dan terus mendapatkan ilmu-ilmu dari pesantren sana. Amin. Sekian dari saya, sekali lagi mohon maaf. Kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.